Pernah nggak kalian ngebayangin dua contoh slick ban balap kelas nasional dan juga kelas internasional harganya itu bisa jauh beda banget 2 sampai bahkan 6 kali lipat. Misalnya nih ya, let's say for example IRC Fasti 1 ban slick yang harganya ya bisa ada di angka 500 sampai 600 ribuan. Tapi kalau misalnya udah kita bandingin sama Pirelli Diablo Superbike SC2 misalnya dengan ukuran yang sama 110/70 ring 17, harganya itu bisa ada di angka 3 sampai 5 jutaan. Sekontra sejauh itu bedanya. Yang padahal mah kalau misalkannya kita lihat material yang digunakannya mah sama, pakai karet. Dan apakah emang kalau misalkannya buat ban murah kelas nasional seperti IRC ini, bannya itu terbuat dari pohon karet, yang pohon karetnya ini itu ditanam di tanah sengketa, makanya bisa harganya murah. Goblok. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal sedikit mengedukasi orang-orang mungkin otaknya viewers Ripan ini udah agak tumpul karena kebanyakan nonton video roasting, dosanya udah banyak. Sekarang ini Ripan mau ngedukasi kalian terlebih dahulu. Mungkin banyak yang nanya nih, ini Ripan ngomongin ban balap slick, misalnya IRC Fasti 1 dan juga Pirelli Diablo Superbike CS2 yang harganya bisa beda 2 sampai 6 kali lipat. Ya 500 ribuan gitu ya, sama 5 jutaan. Padahal mah kalau misalkannya menurut penerawangan orang-orang awam seperti Ripan ataupun buat orang-orang penyepong sekte seblak mungkin ngira, abang semua ban mah sama, gak ada yang beda. Goblok. Bayangin lu mahal-mahal pakai Pirelli Diablo Super Corsa CS2 yang harganya 5 juta malah disamain sama IRC sabun ban bawaan ATPM pabrik. Sakitnya di dubur itu mah. Nah sebenarnya ada beberapa alasan yang sebenarnya ban di kelas yang sama tapi harganya bisa beda jauh. Yang pertama itu ada pada posisi produk dan juga target pasar. Kalau misalkan buat sekelas ban IRC Fasti 1 yang pastinya lebih populer digunain di ajang balap, kalau misalkan dipakai buat di event balap mungkin hanya di kelas Asia saja, misalnya pada ARRC UB 150 ataupun hanya kelas balap nasional saja. Sedangkan buat ban yang emang kelasnya udah internasional seperti Diablo Superbike ini yang biasanya udah dipakai di ajang-ajang balap besar seperti WSBK. Jadi kagak ada balap antar kampung pakai ban ini kemahalan. Sayang kalau misalkannya kita pakai ban mahal jutaan di jalan yang aspalnya buset. Sekarang di negara mana ada balapan yang di stasiun? Di negara mana ada kemacetan di jalan tengah malam bukan ada kecelakaan ataupun musibah, tapi karena ada yang balap liar. Jadi emang sekelas pembalap Dani Pedrosa pun belum tentu bisa pakai Jupiter MX balap di stasiun. Belum mulai udah bahas kemana-mana, kocak. Nah selain posisi produk dan juga target market yang kalau misalkannya IRC mungkin hanya sebatas nasional ataupun hanya sebatas Asia, tapi kalau misalkannya Pirelli udah kelas dunia yang dipakai di ajang-ajang balap besar seperti WSBK dan juga MotoGP. Lalu yang kedua adalah perbedaan material dan juga kompon. Kalau misalkannya dilihat dari komposisi, ban modern bukan cuman karet hitam asal hitam legam, tapi ada campuran polimer, filler atau karbon black dan juga silika, ada sulfur untuk vulkanisir, resin dan aditif ataupun kandungan yang lainnya yang pastinya menentukan sifat elastisitas. Dan buat beberapa ban balap, misalnya untuk ban balap Diablo itu ada yang disebut dengan kompon multilayer. Jadi kalau misalkannya pada bagian tengahnya itu tuh ya, itu menggunakan ban sabun atau bisa dibilang medium ataupun ban yang relatif lebih keras, sehingga kalau misalkannya dipakai for daily itu ban bisa lebih awet. Sedangkan pada bagian pinggirnya itu biasanya itu menggunakan komponen soft compound ataupun yang lebih lengket. Jadi kalau misalkannya dipakai nikung, ini ban bakal bisa lebih halus lagi ataupun lebih nempel ke aspal sehingga kita tidak ngejumpali. Nah, for example kita lihat pada ban Pirelli Diablo Superbike CS2 ini, yang dimana ini ban tersedia dalam beberapa varian. Ada CS1, CS2, CS3, Counter Strike, CS1,6, SCX dan seterusnya. Yang namanya itu bukan cuma sekedar nama marketing doang, yang dimana tiap kompon disetel untuk temperatur, karakteristik, pemanasan dan juga tingkat keausan yang berbeda. Dan pastinya ini memerlukan riset and development. Tiap variannya itu harus subjektif. Sedangkan kalau misalkannya buat IRC Fasti 1 yang dimana produsen mereka nyebutin kalau misalkannya mereka menggunakan konstruksi khusus dengan aramid atau Kevlar yang fungsinya itu katanya untuk kestabilan, bukan kestabilan sosial. Karena kagak ada kestabilan sosial di Indonesia mah. Orang pada wakil rakyatnya bayar pada
yang dimana kompon racing yang emang fokus pada harga dan juga performansi untuk kondisi lintasan regional. Nah, Aramid atau Kevlar ini lebih ke penguatan karkas untuk stabilitas, yang dimana bukan multi kompon seperti yang tadi Ripan sebutin di awal. Jadi tidak sekompleks dari kompon multi layer. Nah, kalau misalkan ngomongin karkas antara Aramid versus radial, yang dimana Aramid atau Kevlar yang digunakan di IRC Fasti 1 pada paketnya sebagai Aramid breaker atau konstruksi Aramid yang membuat ban lebih stabil dan tahan terhadap layar lateral serta pemanasan yang cepat. Yang ini pasti berguna untuk underbone dan juga buat motor-motor kelas kecil di kelas 150 cc. Ya meskipun emang Aramid memang mahal kalau misalkannya kita bandingin sama cord polyester standar, tapi emang lebih murah daripada seluruh teknologi pabrikan yang ada di Eropa. Nah, kalau misalkannya buat Pirelli Diablo Superbike umumnya memakai karkas dan stabilizer layer yang tingkat tinggi atau radial tubeless ataupun race construction yang ditambah lapisan stabilitas khusus. Nah, yang membuat profil kontak, feedback, dan respon lebih presisi saat dipakai pembalap-pembalap top yang ada di dunia. Jadi emang karkas and stabilizer ini udah digunakan di ban-ban kelas dunia tanpa harus nego lagi nih kira-kira pakai komponen apa biar murah biar banyak yang beli. Kagak gitu kalau misalkannya udah ngomongin ban balap kelas dunia. Nah, perbedaan yang paling kontras yang ngebuat kenapa harga dari kedua ban ini padahal sama-sama ban slick, bedanya itu harganya itu bisa 2-6 kali lipat, itu ada pada proses pembuatan dan juga proses quality control, yang dimana ban balap pabrikan besar seperti Pirelli melewati rangkaian uji yang dimana simulasi material, uji laboratorium untuk high stresses dan juga grip, hingga ada sesi pengujian track dengan pembalap profesional dan juga pembalap top dunia dengan experience ban yang mereka buat. Jadi kagak sepasang bikin ban terus jadi coba nih pakai enak apa kagak enak kagak gitu, karena emang ada formulasi sampai tools dan juga mod yang pastinya harus presisi, dan pastinya semua ini tuh mengeluarkan biaya yang sangat besar. Apalagi kita nyuruh pembalap top dunia buat nyobain produk yang kita buat, kagak bisa kita cuman kasih kopi kapal api doang mah buset. Dani Pedrosa, mendingan lu cobain ban Pirelli gue yang baru dan tadi kasih kopi kapal api dah mana ada. Enak banget anjir. Nah, IRC sebagai produsen ban ternama di Indonesia pastinya juga punya riset and development-nya, tapi emang menyesuaikan dengan target marketing pasar yang ada di Indonesia. Dan apakah emang ban IRC ini bakal otomatis menyesuaikan purpose-nya dengan jalanan yang ada di Indonesia? Karena mungkin hanya IRC yang bisa mengerti bagaimana konstruksi polar jalan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkannya Diablo hanya khusus buat dipakai di jalan trek jalan kelas dunia, tapi belum tentu ini ban bisa dipakai di kelas trek jalan aspal terminal. IRC mah udah support lokal, cok. Teknologi. Lalu yang selanjutnya ada operasi balap, suhu kerja, dan tire warmer. Nah, ban slick pabrikan biasanya dirancang untuk mencapai optimal grip di rentang temperatur tertentu. Untuk kompetisi kelas atas, tim menggunakan tire warmer dan setup pit yang memastikan ban langsung berada di working temperatur saat keluar pit. Tanpa proses ini, kompon super soft mungkin malah dingin dan juga licin. Ini adalah salah satu alasan pedok WSBK dan MotoGP berbeda secara perilaku dan juga perbandingannya. Jadi emang sekompleks itu pengujian pada ban yang digunakan pada ajang balap kelas internasional. Jadi ringkasnya, intinya ban dengan kualitas kompon yang bagus yang relevan digunakan untuk balap bisa menaikkan lap time yang lebih efisien lagi. Bahkan kalau misalkannya untuk ban kelas profesional atau dengan kualitas material yang bagus bisa menguntungkan 0 sekian detik pada saat dipakai track day ataupun pada saat dipakai balap. Kalau misalkannya kalian ngira bang cuma 0, sekian detik untuk balapan mah, apalagi drag race, apalagi buat balap sirkuit, itu bener-bener ngaruh. Dikira durasi apaan kalau misalkannya sebentar bikin lu pada bete dah ilah. Karena emang menyesuaikan grip pada kontur jalan. Kalau misalkannya nempel pada saat di tikungan bagus dah tuh. Tapi kalau misalkannya terlalu nempel malah bakal menurunkan performa mesin motor. Ibarat kata kalau misalkannya terlalu nempel ya mungkin pabrikan bisa bikin ban sangat nempel ke aspal tanpa takut
ban tersebut bakal licin atau jatuh. Tapi pastinya hal tersebut bakal mempengaruhi performa mesin motor yang intinya mah kayak ban dikasih lem gitu bae dah. Dan kalau misalkannya kita lihat ngomongin perbandingan harga nih ya, kalau misalkannya IRC Fasti 1 itu ada di angka 500 mungkin ya sampai 700 ribuan buat ukuran 110 per 70 ring 17. Sedangkan buat ban Pirelli Diablo Superbike CS2 itu ada di angka 120 bahkan sampai 350 ribu dolar maksudnya. Ini harganya tuh beda 2 sampai 6 kali lipat. Ya kurang lebih ada di angka 3 sampai 6 jutaan. Ya seharga Mio, seharga Fiction dah tuh ya ban doang gitu. Jadi intinya kalian harusnya udah paham nih mengapa ada jenis ban yang karakternya sama, terbuat dari karet juga sama, tapi harganya bisa beda 2 sampai 6 kali lipat. 500 ribu versus 5 juta. Ya mungkin itu intinya, perbedaan material, komponen yang digunakan, teknologi yang digunakan, riset and development yang mereka aplikasikan, terus feel riding experience yang pastinya berbeda. Jadi buat kalian yang pakai ban ukir gitu ya, udah botak diukir lagi, udah gitu udah kadaluarsa dipakai buat nikung, giliran jatuh malahnya lain aspal, dongo.